Siap, Bro. Ya. Ke depan, Bro. Siap, Bro. Tadi sudah disiapkan. Ya, berarti sudah siap menerima pelajaran hari ini ya. Ya, baik. Untuk tahap pertama, saya periksa kukunya dulu. Berhubung kemarin saya sudah sampaikan bahwa kukunya digunting ya. Iya, silakan Rian maju pertama. Iya. Silakan Alif. Dua. Oke. Iya. Silakan ya. Penutup. Iya. Iya. Baik. Ya baik. Sebelum saya mulai ya, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik. Ya, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Ya, ada yang sarapannya barangkali 1 piring full. Tidak ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah sarapan berarti hari ini belajarnya semangat dan kuat, ya? Ya, tidak ada yang loyo-loyo. Nah, baik. Setelah itu kayaknya ada yang tidak hadir ya? Si Handi. Ya, baik kalau begitu saya absen dulu biar saya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ya, dengarkan namanya, yang saya sebut namanya, silakan menyahut ya. Asnia, Alif, Akdar, Dimas, ini Bu, dia, Erwin, Sakidia. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing ya. Ya, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Dia nanti menyanyikan sama-sama nah. Ya, silakan berdiri semua. Ya, semuanya harus menyanyi ya. Iya.
Silakan duduk kembali. Nah, baik. Karena tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, bagaimana perasaannya ya? Nah, semangat ya. Nah, oke, kalau begitu kita briefing dulu sebelum memulai pelajaran supaya yang tidak konsentrasi menjadi konsentrasi. Kita bikin kesepakatan dulu bagaimana aturannya ini briefing. Nah, dengan aturannya ya, bunyinya dengan ikuti apa yang ibu guru bilang atau ikuti apa yang ibu guru katakan. Nah, dengan sudah jelas ya, ikuti apa yang ibu guru katakan. Nah, oke, kita mulai. Ayam ayam bebek bebek. Ayam ayam bebek bebek. Bebek bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Ayam ayam bebek bebek. Ayam ayam bebek bebek. Iya. Berapa jumlah ayam? Berapa jumlah ayam? Iya, mantap semua. Kita tepuk tangan untuk semua ya. Nah, berarti semuanya konsentrasi. Nah, baik, kalau begitu kita langsung memulai pelajaran. Nah, sebelum memulai pelajaran, maka ibu guru mau bertanya dulu. Masih ingat materi yang kemarin? Masih ingat? Nah, materi apa? Iya, silakan. Moralitas masyarakat. Iya, bagus. Siapa lagi? Apa lagi? Iya, apa bagiannya moralitas? Ada berapa? Ada Iya, bagus ya. Sebutkan salah satunya. perbedaan agama. Iya, mantap. Silakan berikan tepuk tangan kepada anak. Oke. Nah, saya bacakan untuk materi kita hari ini ya. Tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Nah, baik, saya bacakan. Ya, baik, saya bacakan ya. Peserta didik kelas 8 mampu menjelaskan pengertian konflik sosial melalui kegiatan diskusi pada model problem based learning dengan benar atau PBL ya. Lalu yang kedua, peserta didik kelas 8 mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik sosial. Jadi nanti di sini ada faktor-faktornya juga. Lalu yang ketiga, peserta didik kelas 8 mampu menganalisis akibat konflik sosial dan menangani konflik sosial. Tujuan pembelajaran yang keempat, peserta didik kelas 8 membuat dan menyajikan min-mak dari hasil diskusi nanti berdasarkan konflik sosial yang terjadi melalui kegiatan diskusi kelompok. Iya, jadi sudah jelas ya tujuan pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Sudah jelas? Iya. Baik, kalau begitu kita langsung saja saya jelaskan sedikit tentang materi dari konflik sosial. Nah, di sini ya, coba perhatikan semua pengertian konflik sosial. Saya tanya dulu untuk kalian boleh menjawab berdasarkan yang kalian lihat di sekitar tempat tinggal kita. Kalau konflik itu yang mana? Yang mana itu? Kalian sering lihat konflik? Konflik. Sering lihat? Konflik antar pelajar sama pelajar itu konflik. Apalagi antar pemuda yang berbeda pendapat, itu konflik itu. Jadi pengertian konflik, dengar ya. Jadi pengertian konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka. Ini menurut Robert M. Z. Ya. Seperti ini, seperti nilai, status kekuasaan, ya, status kekuasaan, lalu apa lagi?
tujuannya hanya untuk memperoleh keuntungan. Jadi mereka itu berkonflik karena ada tujuan yang ingin mereka capai. Ya. Nah, lalu berikutnya menurut Kartono, ini berdasarkan menurut pelaksana aku ya. Nah, jadi di sini konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diselesaikan karena dua belah pihak yang berkonflik itu memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda. Maksudnya ya, seumpama ini kelompok A, ini kelompok B, dia berkonflik karena mereka selisih pendapat. Ini mengatakan benar, ini mengatakan salah. Padahal tujuannya itu mereka apa? Apa ya? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Karena mereka maunya menang sendiri. Ya, tidak ada yang merasa salah. Mereka semua merasa benar. Ya, oke nih. Terus ini faktor-faktornya, faktor konflik. Ini ada beberapa ya, ada perbedaan individu, ya. Kemudian ada perbedaan latar belakang kebudayaan, ya. Kemudian ada perbedaan kepentingan. Semuanya itu tidak bisa terlepas dari konflik karena mereka egois, ya. Mereka egois, lalu adanya perubahan nilai sosial yang cepat, ya. Kemudian bagaimana akibat konflik? Kenapa sampai ada konflik? Ya. Akibatnya yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Lalu yang kedua, akibatnya retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Ya. Lalu yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian saling para individu. Ya. Lalu yang keempat, rusaknya harta benda. Yang kelima, itu terjadinya akomodasi. Nah, itu akibat konfliknya. Terus berikutnya, cara penanganannya. Bagaimana cara menangani konflik? Menanganinya itu yang pertama kita harus menghindari namanya konflik. Maka itu cara penanganan yang paling utama, menghindari ya. Jadi kalau mendengar orang berkonflik tidak usah kita mendekat. Kenapa? Karena kalau kita mendekat itu kita akan terlibat di dalamnya. Oke? Lalu yang kedua, memaksakan kehendak. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Lalu tawar-menawar, dan yang terakhir adalah kolaborasi. Saya pikir untuk materi konflik hanya sampai ini saja, ya. Lebih dan kurangnya ada yang mau ditanyakan? Iya, kaitannya dengan konflik. Sudah paham semua? Iya, baik. Kalau begitu saya akan menayangkan video. Setelah dilihat video yang saya tayangkan, kalian mengerjakan soal-soal yang saya berikan berdasarkan video yang kalian nonton. Paham? Iya. Baik.
Iya, silakan berdasarkan atau saya ucapkan sekali lagi. Sudah paham tadi apa yang dimaksud dari video di atas? Ya. Putar lagi satu kali. Iya. Ya. Ya, berdasarkan video yang dinonton di atas itu dituangkan di dalam bentuk LKPD ya. Nah, jadi dikerja berdasarkan apa yang kalian simak tadi dari video di atasnya. Paham? Iya. Bentar saya bagi. Silakan kerjasama. Nah, lalu kemudian sudah lihat ya, silakan ditulis. Silakan ditulis nama kelompok, kelompok berapa, kemudian tulis anggota kelompoknya. Oke, sudah? Nah, tadi apa? Ditulis berdasarkan video yang kalian nonton. Iya, waktunya sampai 10 menit. Silakan bekerja ya. Iya. Fungsikan kerjasama, jangan hanya kerja sendiri satu orang saja temannya yang bekerja, semuanya harus bekerja. Yang tidak ikut berpartisipasi, maka saya tidak berikan nilai kelompok. Harus kerjasama. Iya, bagus ya. Iya, bagus.
Selesai ini yang tadi. Baik, sudah selesai? Sudah? Nah, kalau begitu, jadi dari hasil kerja kalian itu, Ibu Guru minta untuk mempresentasikan di depan kelas berdasarkan hasil pekerjaan yang kalian kerja tadi, berdasarkan video yang kalian amati. Ya baik, Bu Guru sebut saja ya kelompok mana duluan. Kalau saya sebut namanya, maka langsung saja naik di sini ya, berdiri di depan kelas. Ya baik, saya sebut kelompok 1 dulu. Siapa yang bisa? Iya, silahkan Fitri. Baik, presentasikan hasil pekerjaannya. Pengertian konflik menurut ahli. Yang pertama, menurut Robert Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk Sekarang siapa lagi yang siap kelompok 2 atau 3? Atau Ibu Guru tunjuk? Kelompok 3 dulu. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa saya lari dari kelompok 3. Pengertian konflik. Pengertian konflik menurut Arifin. Ya. Menurut Robert Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk memberikan kelangsungan. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan keuntungan kemasyarakatan, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Yang ini juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu dari kelompok 2. Pengertian konflik. Pengertian konflik menurut Ali. Menurut Robert Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menunjukkan persaingan. Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Sekian dan Silakan. Iya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, baik. Setelah mempresentasikan hasil dari video yang ditonton, sama dengan tadi. Nah, dengar speakingnya, dengar Bu Guru ya, dengar Bu Guru. Kalau tepuk pagi itu 1 kali, ya. Kalau tepuk siang maka 2 kali. Kalau tepuk malam setengah saja ya, karena orang tidur. Ya, kalau malam orang tidur, maka tidak boleh ribut. Jadi tepuknya setengah. Kalau
Ada yang salah. Ada yang tidak. Nah, kalau siang itu bentuknya dua, ya. Nah, tepung pagi. Iya, mantap. Tepung siang. Tepung malam. Ada yang bunyi aslinya. Tidak mau itu. Ya. Nah, saya ulang lagi. Tepung pagi. Tepung siang. Tepung malam. Tepung pagi. Tepung siang. Tepung malam. Tepung malam. Tepung malam. Tepung siang. Tepung pagi. Tepung pagi. Tepung siang. Iya, baik. Semuanya sudah ada konsentrasi. Terima kasih banyak ya anak-anak sekalian. Iya, baik. Untuk LKPD-nya saya ambil ya. Saya ambil tadi sebagai bahan pembelajaran yang berbeda ya. Nah, sebagai untuk saya periksa di rumah. Ya, silakan dikumpulkan LKPD-nya, Pak. Nah, coba dengar perhatian. Iya. Iya, mantap. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari tadi. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkannya? Ada yang bisa menyimpulkannya? Ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa menyimpulkannya? Iya. Jadi kesimpulannya ya. Dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita tidak dapat lepas dari konflik. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari konflik. Karena itulah hendaknya konflik itu dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya? Iya. Kemudian setelah itu langsung bergerak saja ya. Demikianlah untuk materi Ibu Guru hari ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bertemu pada hari Senin akan datang. Hari apa lagi ada? Hari Kamis ya? Hari Jumat. Iya, hari Jumat ya. Iya, baik. Untuk materi hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Ketua kelas siapkan pimpin doa untuk temannya di kelas. Lalu kita ulang. Ya, jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak perlu. Ya, baik. Kalau begitu kita langsung selesai bulan ya. Langsung pulang di rumahnya masing-masing ya. Ya, Bu. Oke, silakan ya. Kesimpulan untuk kelompok 1 dulu. Kelompok 2.